Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Horas Tateng. Yang kami hormati saudara moderator, panitia semuanya, juga kepada saudara mahasiswa, calonnya, Calma dan Cami yang hadir pada sore ini. Saudara sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang masalah SE Alus Dasbul Kata Potenga. Dulu, sekarang dan akan datang. Waktu kita hanya 1 jam, sudah termakan 15 menit. Makanya tadi saya tengok sebelum panitia sudah masuk ke lokal tadi. Apa itu tadi ke lokal masing-masing? Oh jangan dulu itu. Sekarang materi kan padat sekarang kan. Nanti ada lagi masuk tentang masalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat. Nanti masuk lagi nanti sore maghrib, pengembangan penatalan dan kreativitas mahasiswa serta administrasi kemahasiswaan STI Alus Dasbul Kata Potenga. Jadi kita ini padat ini. Sekarang materi kita hanya ini. Udah berjalan 15 menit kan? Sekarang sudah jam 4 lewat 20 menit. Kan sayang terbuang waktu tadi kan? Bapak sekalian, sebelum kita adakan materi kita, tadi sampaikan oleh Pak Ketua, tadi perkenalkan kita tadi ya, dasar kita ulang lagi. Kami sebagai pemateri, nama saya Dr. Andus Haji Kaharudin Simamora ya. Karena dia sekalian pakai marga saya, SE MAMM, kok banyak kain gelarnya gitu ya kan. Mau anda gelar kuliah ya. Kuliah, sekarang S1 dan tidak dapat SE, ambil S2 nanti MM, master kan, baru ambil S3 nanti doktor kan gitu. Nah, jadi saya dulu kuliah sejak tahun 88 udah tamat S1. Udah lahir kan, 88? Belum lahir lagi. Nah, sekalian kemudian tempat tanggal lahir saya di Barus ya, saya orang Barus saya, 1963. Anak 5 orang. Anak pertama juga dosen di sini. Dosen di sini Ibu Fauziah Nur Simamora ya, SPDM M ya. Nah, beliau calon doktor lah ya kan. Sebentar lagi beliau doktor. Anak yang kedua sarjana juga ini. Sarjana juga di Jakarta sekarang, Tamatan Matauli, tamat dari Bandung. Tugas kerja di perusahaan Germen di Balaraja. Yang ketiga masih kuliah saya, bidan. Tamat kemarin S3 4-nya, sekarang mengambil profesi, ya kan? Kuliah dia sekarang masih di Bekasi, Lupakam, negeri ini. Yang keempat, ya kuliah di USU, S2, Fakultas Kedokteran, ya, USU. Nomor 4, nomor 5 ya, nomor 5 itu masih SMA atau MAN ya, kelas 1. Sementara istri juga kuliah, juga dosen di sini. Jadi kami 3 sini dosen, ayahnya, bapaknya, anaknya gitu kan. Nah, gitu. Tapi istilahnya mudah-mudahan bukan katakanlah mungkin dosen yang awal udah senior semua. Dan juga ibu di sini, Ibu Rosmita Barita, mereka dia adalah calon doktor ya. Dan mungkin tahun 2022 ini akan selesai doktornya. Jadi sekalian, saya di sini sebagai dosen PNS TPK ya, dibentuk pemerintah di sini, tugaskan di sini udah berapa tahun itu. Dan saya di sini bertugas sudah lama, sejak 89, sejak kampus lama sana. Tahu kampus lama sana dulu kan? Pulau Rembang sana. Pindah ke Sinten 2005 sampai sekarang saya masih di sini. Kenapa? Saya belum pensiun. Insya Allah 5 tahun lagi saya pensiun, masih sini saya. Saya bilang ketua tadi bahwa saya menjabat di sini sudah lama. Ya, sebagai pimpinan itu sudah 10 tahun, 2 periode saya. 2 periode, wakil 2 itu 2 periode 8 tahun, 6 tahun, ketua 11 tahun.
sekarang ditambah lagi sebagai sampai 2024 ya kan. Ini amanah daripada yayasan, tolong bantu gitu ya. Dan juga saya belum pensiun, masih ada 5 tahun lagi. Kalau dosen kan 65 pensiun kan. Kalau pegawai berapa? 58. Kalau guru 60. Kalau dosen 65. Kalau guru besar 70. Itu harus doktor ya. Jadi saya dulu pernah kuliah S3 tapi gantung. Karena itu hal saya berhenti. Biarlah anak nanti akan maju. Ya. Saya supaya kan bagaimana anak nanti selesai doktornya dan juga istri juga dokter nanti, mudah-mudahan nanti istilahnya untuk lebih bergengsi kampus ini. Anda mau dokter nanti? Mau? Mau lah ya kan? Nah, silakan ambil S1 dulu nanti. Berapa tahun itu? 4 tahun maksimal ya. Bisa 3 tahun bisa. S2 berapa tahun? 2. Master. Dokter berapa tahun? Tergantung. Secepat-cepatnya itu 3 tahun. Tidak mau 5 tahun. Bahkan mau mati. Tahu mati? Meninggal dia. Di porsi tenaga ada meninggal. Banyak itu begitu. Ya Anda dan begitu. Saya sekalian, yang penting kita berusaha. Kata orang Arab, manjada wajada. Sampai bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Anda pun sekarang di sini beruntung bisa kuliah di surga ini. Kenapa? Anda pun kuliah di Medan nanti sama saja. Kalau serius, kan bisa enggak juga ya kan? Nanti ada nanti ceritanya nanti kalau orang-orang yang begitu. Baik, kita masuk kepada materi ya. Oh, alamat lagi ya. Alamat Jalan Islam Raja. Nomor 159 belakang. Kalau Anda ada tidak nampak ada gunung, itu rumah kami. Yang di belakang sana ada itu gugu-gugu derita ya kan, samping Angel. Kalau misalnya silakan terbuka pintu. Saya jangan masalah. Biasa itu kalau dari mahasiswa saya mau sore kecuali subuh jam lah ya kan, kita salat ya kan. Jangan waktu sholat datang. Kadang-kadang ada mahasiswa minta tanda skripsi. Permisi, orang mau sembahyang. Tidak cocok juga ya kan. Kurang etikanya nih. Silakan datang ke rumah, bertamu, tidak apa-apa, ya kan? Karena kami di situ ada 3 orang dosen, ya kan? Mudah-mudahan nanti bisa maklum ya. Saudara sekalian, materi kita adalah STY Al-Wasliyah sebagai tahap tengah. Ini dia. Poin ini buku saya. Di nama saya ini, NIP-nya ada, pangkat golongan 4A. Mudah-mudahan sebentar lagi dan 4B sebentar lagi. Jabatan akademik lektor kepala. Pangkat itu ada 4. Asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Terakhir. Ya, makanya saya udah hampir terakhir. Saya nanti apalagi guru besar. Itu lepas hukum ya kalau untuk dosen ya. Jadi mudah nanti Anda silakan menyusul nanti ya sebagai dosen. Status menikah. Tadi udah saya. Istri 2, istri saya 2. Kenapa 2? Yang pertama meninggal. Jangan heran ya kan, istri 2 ada 2 bapak ini ya kan, meninggal dulu tahun 2017. 2 dosen di sini dulu ya. Tahun saya udah berkeluarga. Tahun 2019 saya menikah lagi dengan Ibu Kosmita, juga dosen di Medan sana, udah pindah ke sini ya. Nanti mungkin akan masuk ke Anda nanti yang untuk kuliah bahasa Inggris ya kan, bahasa Inggris. Kemudian saya tamat tahun 2005 S2 ya, WISU, kemudian WISU tahun 2014. Kalau S1 saya tahun 2008 utama saya 2008 ya. Pengalaman inilah tahun 2009 buka STIE, tukang ketik dulu ya kan, minta surat itu juga dulu. Kemudian 2009 sebagai dosen, kemudian 2001 dosen tetap yayasan. Tahun 2000 saya pegawai negeri di Kemenak. Kemudian tahun 2015 pindah ke LL Dikti wilayah 1. Dulu namanya Kokertis, sekarang LL Dikti namanya. Alamatnya lengkap semua ya. Jadi udah lama, udah 35 tahun lebih saya bertugas di sini ya. Ini mahasiswa saya, ini saya bangga saya, ya kan? Udah MM dia sekarang. Alhamdulillah. Termasuk ketua tadi mahasiswa saya itu, ya Mansur ya.
tambah Sapuan tadi kan keduanya itu saya banyak sih, saya kira kira-kira rata-rata semua lawan saya bangga begitu, artinya sama berkiprah dengan saya itu untuk membangun kampus ini ya kan. Baik, demikian barangkali sekarang kita masuk ke materi ya. Sejarah berdirinya Al-Wasiyah itu kapan dia muncul di desa ini? Kapan dia berdiri? Al-Wasiyah itu berdiri tahun 1986 ya. Dalam dia dengan izin operasional Kopassus 1 nomor 39 tanggal 19 Juni 1986. Ini dulu mulai berdiri dia. Sekarang 2022 ya. Berapa tahun itu? 86, sekarang 2022. Berapa tahun? Wah. Berapa? Sejak 1986 sekarang 2022, berapa tahun tuh? STI. Sudah cukup lama ya. Nah, saya singkat aja ya. Dengan prodi manajemen satu baru manajemen ya. Kemudian tahun 1990 STY itu mendapat izin status terdaftar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 060 090 tanggal 23 Januari 1990. Kalau dulu STY ini ada katakan dengan ujian negara. Anda mungkin tahu itu ada tulisannya, ada yang terdaftar, ada yang diakui, ada yang disamakan, ya kan? Itu dulu. Kalau tambah kita S1 dia swasta ini, kita ada ujian negara namanya UNC, namanya ya, baru dapat negeri. Itu dulu. Kalau sekarang enggak kan? Karena ada nilai Anda itu nanti akan itu dituangkan dalam transkrip resmi sah negara, ujian negara. Jadi kita ini swasta dengan swasta dengan negeri bersama sekarang. Yang penting apa? Terakreditasi. Nah, itu dia. Kalau Anda melamar pegawai negeri boleh. Sekarang kan cuma instansi yang bikin bahwa itu minimal apa namanya B ya kan. Nah, boleh melamar. Banyak kemarin itu yang lulus PNS yang dari alumni kita ini melamar dia tergantung nasib ya kan. Sekarang kita melamar dengan ujiankan dengan apa itu? Cek ya, BKN itu kan. Nah, banyak lulus. Alhamdulillah. Bersainglah dengan PNS lain dari USU, dari UI, tergantung kepada kita. Artinya kalau dia kalau lulusnya golongan 3A, kalau PNS kan, mau anda PNS? Mau. Apa yang dikejar PNS? Apalah untungnya kita pegawai negeri? Pensiun. Hah? Pensiun? Hah? Pensiun. Ada orang kemarin itu yang lulus kemarin itu mengundurkan diri dari rame-rame dari lulus ya. Ada begitu kan? Ada. Sekarang ada dua nih, ada P3K, ada dengan PNS. Hampir samanya itu, cuma bedanya kalau yang P3K itu pensiun nggak ada gitu kan? Kalau gajinya ada, nipnya ada, beda nipnya. Nah, kan gitunya. Jadi jangan nanti Anda terpukul, saya nanti dia tuh PNS, jangan begitu. Itu faktor nasib memang. Kalau sekalian saya dulu tamat tahun 88 melamar pegawai negeri 10 kali saya kalah. 10 kali. Pas yang ke 9 kali, pas 10 kali saya lulus. Saya berdoa, berzikir. Setelah tahajud saya malam, ya Allah Tuhan luluskan saya. Kalau nggak lulus nanti ini mungkin tahun depan nggak masuk lagi. Karena umur 39 waktu itu kan. Alhamdulillah lulus. Orang sudah banyak bawa uang untuk lulus. Kalah. Alhamdulillah saya sendiri kalah, menang. Itulah kalau faktor nasib kan. Yang penting kita baru berusaha. Itu ya. Berusaha kita. Jangan nanti ya, harus begini, tidak ada begitu. Ya kan? Banyak peluang kita belum tentu lulus. Jadi tahun 90 kita sudah terdaftar di pemerintah, di buku itu kita sudah berhak untuk mengikuti ujian negara. Kemudian sekalian, tahun 2005 status STY itu ditingkatkan dengan keluarga SK Dirjen Dikti Dikbud nomor 2361 DT 25 tahun bulan Juli dikatakan dengan re status.
kita diberikan wewenang untuk berdiri sendiri, tidak perlu jadi negara lagi. Apa hasilnya yang kita lakukan sehari-hari, itulah dia terus nilai. Udah bebas kita bersama kayak negeri. Mulai kapan itu? Tahun 2005 sampai sekarang. Jadi sekalian, nah, kemudian tahun 89 STI itu pindah ke Jalan Diponegoro. Yang dulu pertama sekali lahir di mana dia tempatkan di Pulau Rempang dulu, dekat kelurahan tuh, udah dijual rumah sekarang kan. Apa nama itu istilahnya? Ada gugu-gugu sana. Tahun 86, 89 pindahlah Jalan Diponegoro. Di dekat sekarang namanya Hotel Rapi. Dekat ke SBI. Ada bertingkat bukan? Ya, 2005 pindah ke kampus baru Jalan Persimpuan, kilometer 5 Indah. Tahun 2005 pindah ke sini. Kenapa pindah? Oleh karena gempa. Untuk berapa gempa itu? Tahun 2004 akhir kan? Nah, itulah dia. Waktu kami di sana berhamburan ke bawah. Kenapa? Takut. Udah retak semua itu. Lari ke bawah. Nah, takut untuk jatuh dan susulannya kan? Tahun 2004. Jadi ada hikmahnya memang. Dengan adanya hikmahnya kita gempa tahun 2004 akhir, tahun 2005 kita sudah membangun di sini selama 3 lokal. Itu 3 lokal. 3 lokal. Dari mana dananya? Dari pemerintah daerah. Sebolga ya. Dan kemudian jumlah mahasiswa saat ini sesuai dengan prediksi itu ini lebih kurang 1180 semuanya, bahkan lebih lagi nih, karena ini yang baru nih kan, belum dihitung ini. Nah, jumlah dosen seluruhnya tetap tidak tetap sebanyak 40 orang lebih. Lebih kurang ini dengan tiga rincian berikut. 1 dosen DPK yang dipilih satu orang, saya lihat itu dosen DPK. Tahu DPK itu artinya? Dipekerjakan. Kita dosen pemerintah, saya kan ini ada kantor kami di Tanjung Sari, di DPK ke sini tempat hari STI ini, ya kan? Digaji negara kita. Jadi gaji kita dari Medan, transfer, masuk ke rekening kita, bikin laporan absensi, sudah, terima gaji, kan gitu ya. Kan yang ada dosen itu kan, bukan negara kita, nah, ya? Itu yang PNS. Kemudian dikatakan dengan dosen tetap itu yang NIDN. Apa NIDN itu? Nomor induk dosen nasional. Yang non PNS dia sebagai dosen tapi S2 ya, itu lebih kurang 14 orang. Sekarang udah tambah dulu lagi nih 14 orang ya. Ada disebut dengan dosen dengan perjanjian kerja atau NIDK. Dosen nomor induk dosen khusus namanya. Itu pakai kontrak dia. Sekali 2 tahun, jangan dulu, kalau mau cocok lanjutkan, kalau enggak berhenti. Berapa orang? 15 orang. Siapa orangnya ini? Orang yang PNS di luar. Tahu PNS di luar? Artinya dia pegawai negeri di Pemda atau di guru atau di mana-mana ya kan? Nah, mengajar di sini dia. Jadi disebut dengan NIDK. Ada yang sekolah dinas, ya kan, namanya NIDK. Ada yang camat segala macam. Katakan NIDK, nomor induk dosen khusus dengan perjanjian kerja. Kemudian ada lagi disebut dengan dosen tidak tetap yang punya NUP, nomor unik pendidik. Ini tidak bisa menjadi dosen, hanya mengajar saja dia. Tenang mengajar, hanya mengajar. Tidak bisa untuk sebagai rahasia dosen itu, katakanlah mungkin sekian orang banding sekian, tidak bisa. Katakan UP. Siapa ini? Ada dosen-dosen yang udah tua dia, karena 65 tahun nanti hilang dari pangkalan. Saya nanti kalau 6 tahun hilang, nggak lagi di situ. Nah, kalau kita urus nanti NIDK boleh, ya kan? Bisa menjabat. Dan orang yang NIDK itu namanya istilahnya orang yang apa? Yang justru boleh menjabat dia. Tapi tidak ada sertifikasi dosen. Itu dia. Dosen. Kalau dosen boleh dia, tapi yang bayar yayasan, bukan negara. Bedanya ya. Kemudian dosen yang memiliki kepangkatan akademik
Tahu sekalian apa itu arti honorer itu? Kalau dalam bahasa apa, itulah SIM-nya mengajar. Kalau nggak ada itu, nggak boleh mengajar. Dari mana? Pemerintah. Ya kan? Sebagai lektor kepala satu orang, saya lihat ya, satu orang kepala, lektor itu ketua, ya kan, Ibu Marbang, Ibu Eni, Ibu Bapak Sapuan, Suryadi, Fauzia, Nelly, itu kan, itu lektor dia. Lektor itu ada dua, lektor 200 dan 300, kum namanya ya. Kalau yang ke 200 itu 150 kum, 200 kum, ya kan? Ada yang 300 nanti itu udah lektor juga, ya kan? Itu dia. Kemudian tenaga pengajar hanya mengajar saja, tidak ada kepangkatannya. Ada begitu ada. Ada dia mengajar sini tapi tidak ada kepangkatannya. Dan itu pun tentang DPNA-nya bukan dia, yang pengampu tadi, yang apa, yang sebagai nama orang dikatakan dengan sebuah tenaga pengajar. Catat nanti ini saya tanya nanti nih, apa ini kira-kira lektor ada sekali? Karena tahu nanti kan, yang nanti saya tahu, agar tahu nanti Anda. Kemudian jumlah alumni sampai saat ini lebih kurang sebanyak 1.308. Tambah nanti yang kemarin ini, bakal yang sudah 200 berapa? Lebih ya? 200 lebih ini yang akan bakal disudah. Inilah sidang-sidang sekarang ini. Kayak pun sibuk ini, skripsi, karena PKB ini mana bisa sidang ya kan? Untuk sarjana, karena orang tuh udah kalau tamat dia, karena nanti baru kuliah, kan begitu. Jadi makanya sekalian rutin terus, ospek, PKKMB, KKN, ujian skripsi, ujian final, ujian rasanya itu terus bila kerja. Kalau perguruan tinggi ini, sama kayak sekolah, ya, ada yang dikatakan dengan apa namanya itu ujian sekolah itu semester 1, semester 2 kan gitu kan. Kalau di SMA kita mengajarkan, itu dia. Baik, kemudian lanjut lagi kita daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua. Ini dia. Sejak 86 sampai sekarang. Siapa orangnya? Yang pertama almarhum Dr. Andus Ismail Lumantobi, sudah meninggal ya. Ini dulu pernah menjabat sebagai pembantu gubernur wilayah 1 di sini ya. Sudah meninggal dia saat berdirinya kampus ini sejak 86. Yang kedua Dr. Andus Segaryono. Ini sudah pindah ke Medan, dia udah pensiun. Dulu pernah di sini menjabat dia sebagai Kabak Keuangan, kemudian Direktur PDAM Tirta Naulia yang di sini. Nah, pindah dari Tanjung Balai, sekarang udah pensiun dia di Medan sekarang dia. Yang ketiga Agus Lan Simanjuntak. Karena orangnya nih, ini ke kepala BPS dulu nih, statistik juga. Orang sekolah ini nih, ya kan. Dulu waktu itu masih bisa S1 ketua kan, bisa 1. Sekarang berubah lagi. Yang keempat ya itu almarhum Dr. Andus Haji Agus Syamsuddin, masih 1 dia kan, baru meninggal 6 bulan lalu. Dulu tinggal di Batu Nanggi, ini dulu tinggal beliau ini, pensiun dia sebagai dosen, sebagai ketua dulu dia pernah 1,5 periode, ya kan. Nah beliaulah saya gantikan. Beliau dulu dia waktu ketua, saya waktu 1. Nah, pas tengah jalan, tidak sanggup lagi saya kayak, udah begitu Pak, aku bilang kalau udah sanggup dia bikin surat pengunduran diri, dibikinnya, baru saya gantikan dulu dia. Makanya lebih 2 periode saya sini. Ya kan setahun lagi saya menjadi 10 tahun saya. Ya 11 tahun lah ya saya pimpinan. Nah jadi saya periode kelima ini ya, itu periode saya. Sejak 2005 sampai 2016 bertahun ya. Itulah. Jadi begitu dulu membangun kampus ini dengan susah payah, dengan model TTA, dengan model keberanian. Kalau bahasa Sibol kan namanya apa nama itu? Mentalis Sarawak. Tahu Mentalis Sarawak itu artinya? Minta uang, ganti begini pinjam dulu nanti bayar. Saya ujian ku bayar. Alhamdulillah jalan kampus ini. Ya kan? Dengan berkat Allah Ta'ala
jadi kampus itu, kampus yang kanan kami izin. Ya kan? Kemudian saya udah harus 2 periode, maksudnya dari Medan di drop dari pusat, tapi dia dari Medan ini, Dr. Haji Bersuregar MM, dia sampai setahun dia sampai 21 periode, masih 3 tahun dia pun sakit, dan terlalu sibuk dia pula, capek dia. Sibolga Medan Sibolga, atau kemana-mana dibiaya lagi, kemudian pergi dia ke India. Pergi dia ke India, entah apa kerjanya, mungkin kena ada taniman yang orang India dia kan, pulang dia sakit stroke. Kita tidak boleh terlalu ambisi kali jabatannya. Ya, jangan ambisi kali jabatan ini. Jadi Medan dia, sini kerja, bayang tempat Bali, dia tua, itu apa itu? Ya kan? Itu apa? Akan berakhir semua itu ya kan? Ada masanya kita. Nah, sekarang sekalian, karena yayasan minta di Jakarta, bantulah Pak semua orang sebagai wakil satu, kebetulan kosong. Ya udahlah Pak, kalau begitu, kalau Bapak yakin sama saya bantu. Saya bilang, sebetulnya apa saya? Udah capek saya, ya kan, mau kampus ini. Asal pijat tahu saya di kampus ini, ya kan? Karena tahu mungkin antara orang tua saudara, famili, pijat 85, tanyalah siapa saya, ya kan? Kalau pegawai ketua bupati atau ketua wali kota nanti, tahulah, ya kan? Saya mimpi sini dari lama kali kan, udah sekian tahun ya. Tapi alhamdulillah. Kemudian yang sekarang itu Mansur Tanjung, itu ada ipar ya itu, ipar. Kebetulan istri saya kakak dia gitu kan. Jadi syukur siapa istilahnya bagaimanapun, jadi untuk apa dia ketua kita harus loyal. Begitu berkantor juga kan, jangan kita terasa apa nanti, tidak boleh. Apa ceritanya kita itu pilihan kita, kalau kurang kita tegur kan gitunya. Jadi tidak usah, yang penting bagaimana kampus ini berkembang ke depan. Itu kondisi dulu ya. Sekarang kondisi sekarang dulu kita kaji. Mana kondisi sekarang? Ini dia. Kampus STY ini adalah milik sendiri. Dalam menyewa, dalam kontrak-kontrak, sudah milik sendiri kita ini. Yang berlama Jalan Persimpuan kilometer 5 Serudi, Kampung Tengah, dan pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2004. Yang insya Allah tanggal 3 Juni 2006 telah diresmikan pemakaiannya oleh Bapak Wali Kota Sibolga, Putra Andus Sahat P. Panggabean MM. Kenal itu dah, kenal? Iya, mantan wali kota. Kenal lah bagi yang udah kerja mungkin ya. Nah, itu dulu yang udah pertama udah meresmikan, alhamdulillah jadilah kampus ini. Kalau kita kan dulu kan hanya mengontrak di ruko-ruko, ya kan? Kita pernah, tapi ada hikmahnya lah. Kalau kita berani, maka kita bilang tadi, dengan adanya gempa yang terjadi di Sibolganias itu, mudah-mudahan kita bisa kampus sendiri, itunya. Ya, jadi pertemuan pertama tanggal Agustus 2004, insya Allah tanggal 3 Juni telah diresmikan pemakaiannya oleh Bapak Wali Kota Sibolga, yakni Bapak Sahat P. Panggabean MM. Yang kedua, kampus sudah memiliki satu ruang kuliah 11 ruangan, ya. Full AC. Tahu AC kan? Ada yang AC alam ya kan, ada yang kipas ya kan, ada yang betul-betul AC ya kan. Nah, ya kan. Tapi kadang-kadang terlalu banyak AC-nya pun ya kan. Ada kipas. Yang lucunya lagi mahasiswa ini sudah tidak kipas, terbuka jendela, main lagi AC, kan tak cocok lagi dia kan, 3-3 sekali hidup, tidak boleh itu, jadi syarat salah itu. Saya pernah dulu katakanlah buat soal juga di Mekah ini, ada kawan ini sudah dia harus pakai AC, ada kawan tak bisa pakai AC, ada bisa pakai kipas, dibuka jendela jam 3 malam, itu kan penyakit itu kan, bukan sehat. Akhirnya batu-batu kawan begini, akhirnya bersoal-soal di sana. Aku bilang lagi, jangan kita bersoal di sini, ini Mekah, nggak boleh begitu. Akhirnya dia semua, ya kan? Alhamdulillah saya 2 kali ke Mekah. Nah itulah. Jadi makanya sekalian, kalau hidup AC, kipas matikan,
Kalau kipas matikan juga AC, nggak apa-apa. Tutup jendela. Dan kan di bawah itu ada kamar kuliah situ, ya kan saya kuliah. Ini bukannya AC, habis apanya? Berapa itu ukurannya itu kan? Tambah lagi bukannya apa? Kipas, gitu kan? Kencang pula itu. Jadi menjadi apa ruangan tuh kan? Akhirnya masuk penyakit jadinya kan, bukan sehat lagi tuh. Kayak ini oke lah, mungkin hanya AC sedikit, ada mungkin tambah kipas nanti. Kan tidak panas kan? Tidak kan? Nah, ada itu angin sepoi-sepoi ya, datang ke sana ya kan? Setelah kita nanti istirahat, gitu ya pula kita ini kan? Kemudian ruang laboratorium komputer. Anda kemarin kan ujian testing kan? Pakai komputer gitu. Ya, walaupun katakan bertahap ya, pakai AC, pakai komputer. Hasilnya resmi, tidak main-main. Kemudian ada ruang perkantoran, ketua, wakil ketua, kaprodi, ruang administrasi, LPPM dan lembaga penilaian mutu. Kemudian ruang dosen ada, pustakaan, kemarin terbakar pula ya kan? Datang terbakar kemarin itu habis sebagian, maka kita ke sini, maka diganti yang baru. Ada hikmahnya itu, terbakar ini ganti yang baru kan gitu ya kan? Ada apa diganti itu? Kan itunya, tingkat langsung. Bahkan bagaimana bisa nanti Anda bisa nanti bisa nanti bertingkat dua-dua kan, nah, bisa nanti akan dibikin itu nanti apa namanya itu Usman belum pakai nanti masih nanti yang beli baju lapar atau perlu dia kan makan kue kan intinya kayak apa rasanya kan kayak kantin dia kan membantu pada mahasiswa atau fotokopi beli baju mahasiswa sana nanti kan pagi dah. Kemudian ruang BPH, artinya BPH itu Badan Pelaksana Harian ya, pengawas ya. Kemudian ruang senat mahasiswa dan DPM. Tahu DPM itu artinya? Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Masjid dan kantin dan aula. Ya, jadi ada. Kemudian kita ini kan apa nama itu? Kalau kita dari Sibolga dekat, ke depan dan dekat. Dan ada istilahnya jauh mana katanya kan, nah, gitu. Dari Sibolga sini 4.000 ya sekarang nanya kos kan? Kalau dulu 3.000, kalau mahasiswa 2.000. Tapi ada kartu mahasiswa. Ya kan jangan nanti istilahnya nanti pakai apa nanti kita paten 3 pula ya kan? Saya kan mahasiswa, keren pula dia, jangan tidak boleh itu. Ya kan? Artinya sekarang kan kalau kita mahasiswa itu ada keringanan kita. Dulu ada diskon. Kebetulan karisnya dosen di sini ya kan, hubungan. Ke sana itu dikasih hanya 3.000 ya kan. Siapa Anda masih silakan masuk. Gitu turun dia, tidak masalah. Karena ada yang naik angkot ini kan, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta gitu. Hati-hatilah nanti. Ini rawan ini ya jalan ini. Makanya dulu tuh sering tahu kejadian itu. Pas mobil dia datang kereta kencang atau mobil habis. Hati-hati kita, ya kan? Jadi kalau lokasinya, alhamdulillah mudah-mudahan lintasan ya. Mau dari Pandang ke sini 4.000, dari kota 4.000. Udah. Kalau kita belajar nanti silakan mau kantin Pak Dolai, mau kantin Pak Misran, mau si Koko, itu hak kita ya kan. Tapi carilah yang aman kita, yang bersih. Jangan hanya mungkin rame-rame begini cuma tidak beres kan gitu. Lanjut ya. Jumlah pegawai itu dosen di sini ya jumlah pegawai sekitar 24 orang lebihnya. Dosen tetap mengajar itu sebanyak 40 orang lebih. Nah, status sejak Jawa Tengah ini dari PT ini dulu ya. Itu makanya DC, kemudian dan prodinya atasnya adalah B. Kalau kita masih C, institusi, lembaga itu, ya lembaga ini DC ini satu lembaga ada 2, satu prodi, tapi penting prodi ini. Kalau ada melamar nanti cek nanti, kalau ada nanti ini jangan. Makanya Anda kalau milih berpenting itu harus hati-hati. Apa hati-hatinya? Apa statusnya? Nanti tidak beres ya. Sekarang banyak juga ada bikin statusnya apa juga tinggi yang abal-abal kan,
ya kan, berani yang buka itu, akhirnya masuk penjara. Untuk apa dia kan? Saya pernah dulu tahu dia orang lahir, Pak Fikri lepas S2, begini kayak mahasiswanya. Itu kata dia, sudah ada izin mana saya? Masuk penjara kali itu apa ya kan? Tengahnya kampus S2 manajemen dapat gelar MM. Ntar bukan siapa buka Pak Semamora kata putus masuk penjara gara-gara itu apa? Ya kan? Kan gitu. Kemudian sekalian itu SKB ya. Kemudian keputusan Menteri Teknologi tidak usah lagi nih, karena ini rankingannya ini usah. SI ini pernah mendapat bantuan dari PHTPTS ya. 2013 waktu saya ketua mendapat senilai 500 juta dan telah dibentukkan untuk pembelian genset. Ada itu kita beli genset yang besar, bisa menerangi Sarudi ini semuanya, bisa, sanggup. Kalau mati lampu hidupkan. Dan terkenal kita hidupkan AC apa tahan itu. Nah, itu dia, bukan genset yang sekarang itu enggak, pokoknya besar lah ya kan. Kalau bisa menerangi Sarudi ini, kecamatan ini. Nah, itulah semakin namanya bantuan dulu dari pemerintah pusat. Sejak waktu saya ketua dulu, saya lobby, alhamdulillah dapat, ya kan. Kemudian pembelian genset, kursi mahasiswa dan pelatihan dosen. Nah, kursi ini jangan dimainkan, kan mahal itu kan cito semua ini kan. Ada juga kadang-kadang tangan yang gatal, diugikan, kok ya kan. Itu mah 321 kira, ya kan, mahal itu. Saya kira kita udah bergensi pun. Tadi usul pun begitu apa ya kursinya, tapi jangan rusak ya. Udah cukup apa yang kita ini, ya kan. Kemudian apa lagi? PPPTS tahun 2015 dapat lagi bantuan dari Kementerian 1 sini 4 juta, yaitu dalam bentuk barang, laptop 30 buah, fokus 1 unit dan meja dosen 5 unit. Jadi fokus ini ada juga buat pemerintahnya dari Dikti ya. Kemudian membangun aula perkantoran dan penggelam mahasiswa dalam tahap pengerjaan. Kondisi yang akan datang, apa yang kita harapkan yang akan datang? Yang pertama sekali melanjutkan pembangunan aula perkantoran dan gelam mahasiswa direncanakan di lantai 3. Ini udah aula ini, ya kan? Kalau bisa 1 tingkat lagi, ya kan? Gelam mahasiswa, ya kan? Perpustakaan boleh, itu masih tahan nih, ada 3. Kemudian menambah periode baru, alhamdulillah mudah-mudahan sudah keluar kewirausahaan, ya kan. Dan tadi bilang ketua bahwa akan ada 2 lagi yang akan kita buru. Yang pertama akuntansi dan bisnis digital. Sekarang berpacu ini sekarang. Tidak ada istilah lagi berleha-leha. Apa ceritanya? Bukan terus. Dan nanti kita berhasil. Ya. Terus sekalian kemudian yang ketiga meningkatkan mutu dosen berupa pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Yang diantaranya dibantu bagian dari SDG. Dosen yang studi lanjut ke S3 berjumlah 4 orang. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Siapa itu? Ibu Rosmita Ambarita SPDM HUM, MM sekarang ya. Itu diusu kuliah dengan istri saya, diusu yang saat ini dalam proses penyelesaian disertasi doktor. Sudah siap dari proposal, dengan hasil, dan mungkin tertutup dan terbuka promosi sebagai doktor ya. Doakan nanti, mulai nanti tahun ini juga dia selesai. Dia sekarang dia konsentrasinya linguistik bahasa Inggris. Kalau anda yang karena mau bahasa Inggris silakan. Mau bahasa Inggris sama dia ada apa-apa. Mampu dia itu. Kalau anda pesan bahasa Inggris, kita komunikasi sama dia terus. Saya pun pernah sana belajar ya. Kalau salah ya kan dia jadi ya kan. Katakanlah orang pasir ya. Pandai kali saya, tapi dia jadi begini. Nah itu bidang dia ya, dia. Bahasa Inggris. Kalau Sposia itu manajemen, cocok di sini ya. Kemudian Mas Tanjung ketua ya, itu mereka kuliah di UMPRI. Tahun UMPRI itu Universitas Prima Indonesia swasta Medan ya. Nah ini Pak Ujian Nur Semamora SPDM, itu saya nomor 1 UMPRI Medan. Ketiga yang keempat ST Amelia Bultop SEMM juga UMPRI Medan. Saya dulu minta apa dulu rekomendasi dulu dari dosen bersangkutan kalau sudah dapat.
maka tidak bisa kuliah. Kemudian mengadakan workshop bagi dosen dalam penelitian dan pengabdian ke masyarakat untuk mendapatkan dana hibah dari Prodikti. Kemudian mengembangkan STY menjadi universitas. Ini rencana, ya kan, mudah nanti bisa terkabul. Kalau dapat Prodi 2 lagi nanti bisa kita institut, nanti bisa lagi untuk universitas. Kemudian diharapkan seluruh dosen tetap yayasan mendapatkan sertifikasi dosen dari LDTQ wilayah 1 atau sertifikasi. Kalau guru namanya sergoya, kalau dosen sertifikasi dosen. Dosen yang telah sertifikasi sebanyak 5 orang, yaitu saya sendiri, Dr. Fiskal Sumono SMM, Masud Tanjung MM, ini Subhan Tambunan SPDM Hum, MI MSI, nah ini Rosminta Ambarita SPDM Hum, dan Hajanil Ajwari Sinaga. Tahu Ibu Lili kan, yang notaris itu kan, istri Pak Habibie, baru 5 yang dapat yang sertifikasi. Enak juga sertifikasi ini kan. Kenapa? Tanggal sekian masuk, bunyi apa kita? Apa itu? Di apa kita? Ting 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 gitu. Tengok masuk uangnya kan? Saya tarik help saya, datang tarik apa tadi? Ini, buat saya bohong ya, buat saya bangga, buat saya apa? Pamer dah. Jadi alhamdulillah mudahan 29 ini kan share lagi saya. Kan lumayan juga ini. Jadi makanya saudara sekalian, ini merupakan suatu apa ini? Nah, ya kan? Iya, BRI. Nah, hari ini kan Selasa tanggal 5 September, Rabu ya Pak. Nah, tadi masih 3 lumayan. Di samping gaji dapat, ya kan, dapat sertifikasi kita, alhamdulillah. Kalau tidak ambil gaji kita kan, apa yang lagi sibuk-sibuk kalian hidup di dunia ini kan? Syukurilah nikmat Tuhan tadi. Dapat dari yayasan lagi di sini kita, dapat lagi sertifikasi, dapat lagi pegawai negeri kita, alhamdulillah, kan gitunya. Jadi syukurlah. Ya. Saya kira itu barangkali materi kita hari ini pas jam 5 pas tetap. Saya di speed saya. Artinya jam 4 tadi kita sudah masuk seharusnya. Kenapa yang kita bincang-bincangkan kan pertanyaan-pertanyaan nanti bagaimana ini nah, ya. Inilah orangnya. Kanting juga ya, apa itu ya? Kanting dia kan? Nah, itulah kantor kami. Medannya kan? Ya, tapi saya di sini tempatkan. Saya laporan ke sana semua. Terima kasih ya. Sekarang ada yang bertanya nanti, moderator silakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Kaharudin SEMA MM yang telah banyak memaparkan tadinya materi. Mungkin dari Camacami ada kira-kira yang ingin bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Ada. Yang dari perempuan ada. Yang laki-laki penting-penting ini lagi-lagi. Ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham tadi? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Bisa ditanya lagi? Kalau sudah paham. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak ini yang bertanya sama kalian. Kami tunggu. Ada kira-kira? Iya. Bagaimana cara sukses Pak? Kan gitu. Banyak yang mau ditanyakan sebenarnya di situ. Banyak ilmu di situ. Terus sekarang begini, kita ini kan kuliah ini kan tidak ada yang langsung sukses ini kan. Pasti kita menderita. Saya kan pernah saya alami dulu sekalian. Tamat saya tahun 80, waktu kuliah saya 82, saya 80 saya mulai kuliah kan. 82, 87 meninggal orang tua saya. Sudah KKN. Bagaimana ini? Orang saudara lagi sama orang ini.
linunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka PKKMB, pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang pada hari ini. Yang kami hormati Bapak pemateri yaitu Bapak Togu Charles Edison Hutajulu SEMM, kebetulan menjabat sebagai Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah. Hari ini materi kita berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat. Selama materi disampaikan, tolong didengarkan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ya Dea. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Togu Charles Edison Hutajulu SEMM. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Gultom menjadi semacam mentor atau pengarah ya. Selamat sore adik kami sekalian. Sudah diperkenalkan tadi, saya menjabat Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya diberi kesempatan oleh pimpinan karena sahabatnya Ibu Erniwati Batubara yang hadir selaku Kepala Dinas, tetapi saya ditugaskan karena beliau mendapat tugas yang jauh lebih penting mungkin. Saya pikir sudah berapa lama adik-adik kami ini berdiri? Sudah ada 1 jam? Duduk? Lebih? Oke, semua kita berdiri dulu. Ayo, relaksasi dulu. Boleh stretching dulu, stretching. Bosan gerak-gerak kaki. Karena tahu kalau sudah bengkak, apa yang mau kita sampaikan nanti tidak enak. Relaksasi dulu. Jangan tegak. Kalau tegak sekali, bahaya. Semua kita harus rileks karena ini adalah pendidikan dan pelajaran. Puji syukur kepada Tuhan ada kampus STI yang bisa menampung adik-adik yang tidak harus jauh merantau. Kampus STI ini sudah cukup berpengalaman memberikan manusia-manusia unggul. Sudah agak tenang? Ayo direlaksasi, kasih waktu setengah menit lagi, setengah menit. Jangan bosan dan duduk terus. Tapi karena kalian harus patuh apa yang diarahkan oleh para seniornya. Ayo, sudah bisa. Tangan boleh digini-ginikan dulu. Ayo. Yang ngantuk dingantukkan, yang rileks dirilekskan. Tapi ngantuknya hanya 20 detik. Menguaplah. Sudah? Wajahnya agak segat. Tadi tegang-tegang sekali semua. Sudah ya? Oke, ayo kita mulai. Baik, silakan dulu. Saya pikir kita sepakat kalau materi ini adalah induk ya. Nanti boleh diminta atau diseret ke panitia, tetapi tetap kita mengacu kepada ini. Sebelum kita memulai materi, saya mau kasih pertanyaan. Siapa yang tahu golongan darah nyamuk? Ada yang tahu? Golongan darah nyamuk. Jangan tegang sekali, ayo senyum dulu, semua harus nampak senyum. Kita relax, kalau tadi boleh
boleh kacau-kacau atau boleh tegang-tegang, normal-normal, sekarang kita relax. Siapa yang tahu golongan darahnya? Ayo. A, B, Golongan darah O. bilang O. Berapa orang? Golongan darah ada 4 ya. A, B, E. Yang B siapa? Ya. Siapa yang tidak tahu golongan darahnya? Masih ada juga yang tahu, tapi malu berkata. Ya, sebenarnya saya juga tidak tahu golongan darah. Bagi yang menjawab tahu tadi, berarti dia luar biasa. Hal-hal seperti itulah yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Menjawab tanpa memahami. Menjawab tanpa memahami. Karena setahu saya darah itu bagi nyamuk adalah makanan. Apakah kalau saya makan darah hewan, golongan darah saya menjadi darah itu? Kan tidak. Berarti tadi beliau itu merespon tanpa mengetahui makna. Sering, ini teman saya nih, sering kita terjadi pemahaman yang seperti itu. Kenapa itu kita angkat? Anda, adik-adik kami sudah menjadi mahasiswa. Sejak memasuki kampus sudah naik 1 level pendidikan berkategori pendidikan tinggi. Ketika sudah berbicara pendidikan tinggi, berarti cara berpikir juga harus menggunakan nalar. Apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan itu? Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan itu? Itu sudah harus terbangun di dalam pola pikir adik-adik kami. Kenapa saya mengatakan, apalagi isu sekarang, apa mahasiswa STI tidak demo? Kan naik BBM nih. Kalau zaman kami dulu 98 deh. Kami mau ganti pemerintahan, saya alumni 98. Tetapi pada akhirnya reformasi juga lah yang memberikan kita kebebasan. Walaupun di dalam beberapa hal ada perubahan mendasar yang tidak kita siap. Kebebasan kita berbicara dibangun dari hasil pemikiran dan reformasi yang kita lakukan. Jadi hari ini saya sampaikan tadi untuk merespon, memikirkan sebelum merespon. Kita masuk ke materi lingkungan. Apa yang Anda pahami tentang lingkungan? Ayo, coba. Lingkungan itu pemikiran saya wilayah atau suatu area. Ada lagi yang lain pendapat yang itu jelas. Kesatuan ruang, benda, daya, keadaan di mana interaksi bersama ada di dalamnya. Apa yang patut kita jaga dengan lingkungan? Anda pasti akan berpikir lingkungan itu sampah, sampah, dan sampah. Ya, bau di sana terganggu lingkungan. Dekat pabrik getah, mengolah pabrik getah
bau sekali, lingkungan rusak. Tidak. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa lingkungan tetap apapun yang Anda lakukan, lingkungan akan tetap memulihkan dirinya sendiri, sebab dia punya daya dukung, dia punya daya pulih, dia punya daya keseimbangan. Persoalan, kenapa kita harus menjaga lingkungan? Karena ketika lingkungan melakukan perubahan untuk keseimbangannya, ya, untuk keseimbangannya, dia tidak mengenal siapa korbannya. Paham ya? Ketika lingkungan ingin mencapai keseimbangannya, dia tidak mengenal siapa korbannya. Pernah dengar runtuhan sampah di Bandung? Siapa yang pernah tahu terjadi longsoran sampah, timbunan sampah yang menggunung di Bandung, mengorbankan sampai ratusan jiwa, tenggelam kampung? Boleh nanti di searching ya, apa yang terjadi dengan itu. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu, dia butuh proses. Adik-adik kami sekalian, kami harapkan adalah bagian dari yang